wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Anggrokholik. Saya sebagai ketua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu observasi jasa profesi. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk anggota dari kelompok 2 yaitu Nanda Aditya Putri membahas tentang profesi perawat, Alia Aulia Azahra membahas tentang profesi dokter, Fatimah Nadira membahas profesi fisioterapi. Selanjutnya saya Rohman Anggrokholik membahas tentang profesi guru, Rehan Syah Indra Setiawan membahas tentang profesi IT support, dan yang terakhir yaitu Faiz Rizky Hidayat membahas tentang profesi pilot. Saya, Alia Aulia, akan membacakan profesi yang pertama, yaitu dokter. Dokter, fungsi dokter dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter memberikan perawatan yang sebagaimana mestinya, memberikan informasi mengenai bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan hal dalam pencegahan terhadap penyakit yang dialami, serta memberikan perawatan yang baik kepada pasiennya sendiri. Selanjutnya, saya Nanda Aditya Putri akan membacakan profesi yang saya minati, yaitu profesi perawat. Soal pertama, ada macam-macam dan fungsi profesi. Fungsi perawat adalah sebagai konsultan yang memberikan konsultasi terkait masalah atau tindakan keperawatan yang sesuai kepada pasiennya. Selanjutnya, saya Fatimah Nadira akan membacakan profesi saya, yaitu fisioterapi. Apa sih macam-macam dan fungsi fisioterapi itu? Jadi, fungsi fisioterapi itu yaitu memeriksa, menangani, dan sekaligus mengevaluasi pasien yang memiliki gangguan pada gerak dan fungsi tubuhnya. Fisioterapi ini juga tidak hanya dilakukan dengan latihan fisik aja nih, tapi juga berupa pemberian edukasi serta pengobatan juga loh. Selanjutnya saya, Roman Anggrokholik, ingin menjelaskan macam-macam dan fungsi profesi guru. Fungsi guru yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Peran guru yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer dan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai dinamisator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai supervisor. Selanjutnya saya Faiz Rizky Hidayat akan membacakan profesi yang kelima, yaitu pilot. Macam-macam dan fungsi profesi pilot. Fungsi pilot atau penerbang adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan atau mengawaki pesawat terbang. Sebagai sebuah profesi yang menuntut keahlian atau skill dalam mengemudikan sebuah pesawat, seorang pilot harus menempuh sekolah penerbangan atau flying school. Selanjutnya saya Rehan Syah akan membacakan fungsi profesi yang keenam, yaitu IT support. Fungsi IT support adalah harus memastikan bahwa semua komputer yang digunakan oleh pengguna terhubung ke jaringan. Melakukan pengecekan jika aplikasi-aplikasi yang dipakai berfungsi. Cek dan update sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya, saya Roman Anggrokholik ingin menjelaskan tentang manfaat jasa profesi. Manfaat jasa profesi adalah membantu menciptakan industri jasa yang lebih kreatif di masa depan, mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme kerja, memberikan pelatihan dan bimbingan yang dibutuhkan masyarakat. Saya, Alia Aulia, akan membacakan profesi yang pertama, yaitu dokter. Dokter, saya pribadi sangat tertarik dengan profesi ini karena pada dasarnya dokter merupakan profesi yang bisa dibilang banyak didambakan oleh orang-orang. Selain tugas dokter yang sangat mulia, dokter juga memiliki gaji yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi finansial nantinya. Jadi itulah alasan saya mengapa tertarik dengan profesi dokter. Selanjutnya, saya Nanda Aditya Putri akan membacakan profesi yang saya minati, yaitu profesi perawat. Soal ketiga, alasan tertarik dengan profesi tersebut. Menurut saya pribadi, memilih profesi perawat karena perawat salah satu bidang yang mempunyai prospek kerja bagus karena selalu dibutuhkan di mana saja. Oleh sebab itu, masa depan lulusan sekolah keperawatan bisa dikatakan sangat bagus karena banyak lapangan kerja yang tersedia. Berikutnya yang ketiga, saya Fatimah Nadira akan membacakan apa sih alasan saya tertarik dengan profesi fisioterapi ini. Jadi alasan saya tertarik profesi ini
karena peluang karir fisioterapi ini menjanjikan. Saya juga memiliki minat dan passion terhadap bidang kesehatan dan olahraga. Profesi ini juga merupakan kesempatan untuk saya mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan yang saya miliki untuk profesi ini. Selanjutnya, saya Roman Angarukolik ingin menjelaskan alasan tertarik dengan profesi guru. Alasan saya adalah profesi guru memiliki peranan penting bagi sebuah bangsa, karena guru merupakan tenaga pendidik yang akan menghasilkan anak didik yang berkualitas dengan memberikan ilmu pengetahuan dan etika yang sopan kepada anak didiknya. Ini menjadikan anak didiknya sebagai penerus bangsa untuk menggapai cita-citanya. Selanjutnya saya Faiz Rizky Hidayat akan membacakan profesi yang kelima, yaitu pilot. Alasan tertarik dengan profesi tersebut: pilot memiliki jenjang karir yang jelas, bisa menikmati pemandangan saat terbang, bekerja sambil traveling, mendapatkan gaji yang fantastis. Selanjutnya saya Rehansyah akan membacakan alasan tertarik dengan profesi IT support. Yang pertama adalah dekat dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, menjalankan sistem perangkat di perusahaan. Yang ketiga, selalu dibutuhkan perusahaan berbagai bidang. Yang ketiga, bidang yang terus berkembang seiring waktu. Yang keempat, keahlian yang tidak mudah dikuasai. Saya, Alia Aulia, akan membacakan profesi yang pertama, yaitu dokter. Dokter. Setelah saya lulus SMA, saya akan menempuh jenjang selanjutnya dengan kuliah di Universitas Kedokteran Pajajaran. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang saya miliki, mengasah kemampuan diri saya dalam bidang kedokteran itu sendiri, dan juga mendapat gelar sarjana yang dibutuhkan untuk memenuhi standar yang dibutuhkan. Setelah lulus, nantinya di bidang kedokteran akan dimulai dari koas sebelum resmi menjadi dokter. Maka dari itu, saya juga harus benar-benar serius untuk belajar lebih dalam. Prospek kerja menjadi dokter umum, dokter spesialis, tenaga pendidik seperti dosen, peneliti, konsultan kesehatan, penulis buku kesehatan, staf perusahaan kesehatan. Selanjutnya, saya Nanda Ditya Putri akan membacakan profesi yang saya minati, yaitu profesi perawat. Setelah lulus SMA, saya ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang dunia kesehatan agar lebih mudah dalam menjamin kehidupan di masa yang akan datang, dan ingin melanjutkan kuliah kesehatan di Universitas Pajajaran sampai ke jenjang S1 agar memiliki peluang kerja yang luas. Prospek kerja menjadi perawat rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mendirikan layanan home care. Selanjutnya, saya Fatima Nadira akan membacakan rencana saya selanjutnya setelah mengetahui berbagai jasa profesi. Jadi rencana saya memilih fisioterapi ini setelah lulus SMA, saya akan menempuh jenjang perkuliahan. Niatnya sih di Universitas Erlangga ya, untuk mendapatkan gelar sarjana fisioterapis dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi dengan gelar fisioterapis. Sebenarnya setelah lulus kuliah juga dengan jurusan ini, kita juga bisa loh mendaftar sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan. Tetapi jika kita memiliki latar pendidikan fisioterapis atau bisa disebut dengan ahli prakemedik, maka peluang karirnya juga sangat banyak. Tetapi prospek kerja pada umumnya yaitu bisa saja bekerja di rumah sakit atau klinik fisioterapis. Bisa juga dengan membuka praktik layanan fisioterapi secara mandiri. Tetapi hal seperti itu hanya boleh dilakukan jika sudah mengambil studi profesi atau spesialis yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, saya Roman Angarukolik ingin membacakan rencana selanjutnya setelah mengetahui berbagai jasa profesi. Jasa profesi yang saya pilih yaitu guru. Setelah saya lulus SMA, saya akan menempuh jenjang perkuliahan di Universitas Negeri Semarang, Fakultas Pendidikan, untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan dan lebih mendalami ilmu pendidikan tersebut. Setelah itu, saya memilih profesi yang sesuai dengan kemampuan saya. Setelah mengetahui profesi yang sesuai dengan saya harus belajar mendalami profesi tersebut dan fokus untuk terus belajar dan belajar supaya
dapat menguasai bidang profesi yang sudah saya pilih. Karena itu termasuk bentuk dari profesionalisme, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaannya. Untuk prospek kerja, yaitu guru bisa menjadi guru SD, SMP maupun SMA, serta dapat bekerja di beberapa perusahaan di bidang pendidikan. Selanjutnya saya Rehansyah akan membacakan apa rencana selanjutnya setelah mengetahui berbagai jasa profesi IT support. Setelah saya lulus SMA, saya akan menempuh jenjang perkuliahan di Universitas Gunadarma Fakultas IT untuk mendapatkan gelar sarjana dan agar mendapat ilmu yang lebih dalam. Setelah itu, saya memilih profesi yang sesuai dengan saya. Saya harus belajar mendalami profesi tersebut dan fokus atas profesi apa yang sedang dituju. Karena itu bentuk dari profesionalisme, yaitu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap karir dan pekerjaannya. Prospek kerja menjadi pengusaha saham, bisa juga menjadi web developer, serta dapat bekerja di beberapa perusahaan lain yang sesuai dengan bidang yang dituju. Selanjutnya saya Faiz Rizky Hidayat akan membacakan profesi yang kelima, yaitu pilot. Apa rencana selanjutnya setelah mengetahui berbagai jasa profesi? Pilot ingin belajar dan memahami dunia aviasi atau penerbangan. Setelah lulus SMA akan melanjutkan sekolah pilot atau Flying School Academy. Salah satu flying school swasta terkenal di Indonesia yaitu Bali Flight Academy atau BIFA. Setelah dinyatakan lulus dari flying school, maka seorang pilot dapat bekerja di suatu maskapai atau jadi flight instructor. Sekian dari kelompok saya, lebih kurangnya saya cukupkan. Jika ada kesalahan kata yang diucapkan oleh anggota saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.